Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Opa, panggil Lila. Ia kini duduk di pembaringan sambil memainkan boneka Barbie usangnya. Iya, Nak. Lila sama Bunda mau pulang ke panti aja. Lila tidak mau tinggal di rumah Om Wila lagi, ucap Lila dengan polosnya. Ucapan Lila membuat laki-laki itu mengerutkan alis, pertanda sedang memikirkan sesuatu. Memangnya kenapa, Nak? Lila takut sama Om Wila, Opa. Lirihnya menatap sang opa. Om Wila galak, Om Wila juga jahat sama Bunda. Suka malahin Bunda, Teyus suka dolong Bunda. Bundanya jatuh, Teyus nangis. Dengan polosnya Lila mengadukan semua perbuatan Wira selama berada di rumah itu. Bahkan gadis kecil itu terlihat sedih saat menceritakan semua itu. Terkejut, pria berusia 55 tahunan itu menatap Surya. Tatapannya kini menggambarkan kemarahan. Jadi, Om Wira sering marahin Lila? Tanyanya hendak memastikan. Iya, Opa, Lila cuma pinjam boneka princessnya, terus Om Wila malahin Lila. Takut, Opa, Om Wila jahat. Lila tidak suka Om Wila. Lila mau pulang ke panti aja. Walaupun cara berbicara Lila masih sangat belepotan dan kadang tidak jelas, namun pria itu dapat mengerti dengan baik apa maksud gadis kecil itu. Begitupun dengan Surya yang menatap iba pada bocah kecil itu. Ia teringat kembali pembicaraannya dengan Via kemarin saat Lila sedang ditangani beberapa dokter di ruang IGD. Ia menanyakan bagaimana Wira memperlakukannya, namun Via selalu berusaha menutupi semua dengan berkata Wira selalu bersikap baik padanya dan juga Lila. Akan tetapi kini ia tahu yang sebenarnya melalui Lila, seorang gadis kecil polos yang tak mungkin berbohong. Jadi seperti ini perbuatan Wira selama ini. Dia sudah benar-benar keterlaluan. Bahkan Lila sedang sakit, tapi dia malah tidak bisa dihubungi sampai sekarang. Tidak sedikit pun dia peduli pada Via dan Lila, ucapnya dalam batin. Setelah mengadukan perbuatan Wira pada opanya, Lila pun tertidur lelap. Pria paruh baya itu masih betah duduk di sana dengan memandangi wajah polos Lila. Tangannya terulur membelai puncak kepala gadis kecil itu dengan seulas senyum teduh yang menghiasi wajahnya. Dalam pikirannya, jika saja anak Wira ada bersama mereka, mungkin ia sudah sebesar Lila. Namun sayang, keberadaan cucu yang telah lama dicarinya itu belum menemukan titik terang. Ayah baru saja akan keluar dari ruangan itu saat Via baru datang dari ruangan dokter. Seperti biasa, ia akan menunjukkan senyumnya. Ayah sudah mau pergi. Maaf aku merepotkan ayah. Aku tadi agak lama di ruangan dokter. Tidak apa, ayah sangat menyukai Lila. Dia anak yang kuat. Ucapnya diikuti anggukan oleh Via. Via, bisa kita bicara sebentar? Ada apa ya? Ayah memberi kode pada Surya agar meninggalkan mereka berdua di ruangan itu. Pria yang selalu setia di belakang tuannya itu pun segera keluar dari ruangan. Ayah merangkul Via dan membawanya untuk duduk di sebuah kursi, tidak jauh dari pembaringan Lila. Selama beberapa saat ayah terdiam, rasanya belum sanggup berkata-kata. Via pun dapat melihat raut kesedihan yang tergambar di wajah ayah mertuanya itu. Ayah, kenapa? Kenapa kau menutupi keadaan yang sebenarnya, Nak? Kenapa kau tidak mengatakan pada ayah? Apa maksud ayah? Lila baru saja mengatakan bahwa Wira selalu menjahati kalian. Maafkan ayah, Nak. Ayah benar-benar tidak mengerti kenapa Wira melakukan semua ini. Ayah pikir dia meminta izin untuk menikahimu karena dia mencintaimu. Setelah keadaan Lila membaik dan diizinkan pulang, kalian akan tinggal bersama ayah. Tinggalkan Wira dan biarkan dia merenungi kesalahannya. Ayah tidak akan membiarkannya menyakiti kalian lagi. Kau berjuang sendirian merawat Lila, bahkan mengorbankan dirimu sendiri. Cairan bening mulai menggenangi bola mata Via, walaupun ia berusaha menahan, namun tetap saja berguguran membasahi wajahnya yang polos tanpa make up. Ia teringat semua perlakuan Wira padanya sejak hari pertama pernikahan mereka.
Bohong jika Via tidak merasa sedih dan terluka. Layaknya seorang istri pada umumnya, Via juga mengharapkan kasih sayang. Namun yang sebaliknya malah kebencian yang diperolehnya. Ayah, selain menjadi seorang ibu, aku juga seorang istri. Akan menjadi dosa bagiku jika pergi meninggalkan rumah tanpa izin suamiku. Aku mungkin terluka atas apa yang dilakukan Mas Wira, tapi fitrahku sebagai seorang istri adalah untuk menutupi apa yang kurang dari diri suamiku. Bukan sepenuhnya salah Mas Wira kalau dia membenciku. Aku hanyalah seseorang yang akan berakhir sebagai wanita penghibur jika saja ayah tidak berbaik hati padaku. Dengan penuh kasih sayang, ayah mengusap pucuk kepala wanita yang menjadi menantunya itu. Via sangat berbeda dengan Sera. Sebab itu, ia sangat mengagumi kedewasaan Via, walaupun usianya masih terbilang sangat muda. Via, Wira hanya tahu cara menyakitimu. Tinggallah bersama ayah dan ibu. Ibu juga pasti akan sangat senang kalau kau dan Lila tinggal bersama kami. Sekali lagi ia berusaha membujuk Via. Wira sudah menyia-nyiakan istri sebaik dirimu. Beri dia hukuman yang sepantasnya. Apakah layak bagi seorang istri untuk menghukum suaminya, ayah? Tapi apa dia pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami? Tidak, dia mengabaikanmu. Bahkan dia memberi kalian sebuah kamar yang tidak layak. Air mata Via semakin mengalir deras. Ada luka di hati yang sangat dalam. Mas Wira hanya manusia biasa. Dia bukan malaikat yang memiliki kesempurnaan. Selama aku masih menjadi istrinya, maka kewajibanku adalah berbakti padanya. Hati seorang Tuan Gunawan begitu terenyuh mendengar ucapan Via. Ia merasa beruntung memiliki seorang menantu yang diselamatkannya beberapa bulan lalu dari sebuah tempat hiburan. Sejak pertama kali bertemu, ia begitu kagum pada sosok Via. Terlebih saat Via yang malam itu sangat ketakutan menceritakan padanya penyebab ia rela masuk ke dunia hitam itu. Sungguh Via seorang wanita berhati mulia baginya. Betapa bersihnya jiwamu, nak, kau layak untuk bahagia. Di sisi lain, Wira dan Bima baru tiba di sebuah sekolah pesantren yang disebutkan Sera, yang merupakan lokasi di mana ia membuang bayinya. Begitu tiba di ibu kota, mereka langsung menuju tempat itu. Bahkan Wira belum sempat pulang ke rumah. Bima hanya meminta seorang supir menjemput mereka di bandara. Sera bilang, dia membuang anakmu di sini, ucap Bima menatap bangunan sekolah itu. Sejenak Wira mengalihkan pandangannya pada sebuah tempat yang begitu dikenalinya. Panti asuhan kasih bunda, tempat tinggal Via dan Lila sebelumnya. Ayo kita tanya pada penjaga sekolah itu, semoga dia tahu sesuatu. Bima menunjuk seorang pria paruh baya yang sedang duduk di pos penjaga sekolah itu. Tanpa banyak berpikir lagi, mereka menghampiri pria itu untuk bertanya, dengan harapan akan ada petunjuk mengenai keberadaan anak Wira. 4 tahun lalu, memang ada bayi baru lahir yang ditemukan di depan gerbang sekolah. Yang menemukannya pertama kali adalah seorang gadis muda. Dia membawa bayi itu ke panti asuhan yang ada di ujung jalan sana. Jelas pria penjaga sekolah itu sembari menunjuk sebuah panti asuhan yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah itu. Bahkan bangunan panti asuhan itu dapat terlihat dari tempat mereka sekarang duduk. Wira membeku, hanya tatapannya yang terarah pada Bima. Ada perasaan antara sedih dan bahagia. Setidaknya ia telah mendapat titik terang mengenai keberadaan anaknya. Namun ada pula kekhawatiran jika saja bayinya telah ada yang mengadopsi. Bima menepuk bahu Wira, yang membuat lamunan lelaki itu buyar seketika. Ayo Wira, kita ke panti asuhan itu. Bima menatap pria paruh baya di depannya. Terima kasih Pak, informasi ini sangat membantu. Sama-sama, kalian bisa menanyakan tentang bayi itu pada pengurus panti, namanya Bu Retno. Wira mengangguk pelan. Ia mengeluarkan uang yang ada di dalam dompet tanpa menghitung jumlahnya, lalu memberikan ke tangan pria di depannya. Terima kasih banyak, ini untuk anak Bapak, semoga bermanfaat, ucap Wira, membuat pria penjaga sekolah itu heran, sekaligus senang.
namun ia terlihat masih bingung dengan dua pria itu. Setelah berpamitan, mereka segera menuju panti asuhan Kasih Bunda. Wira sudah terlihat sangat tidak sabar untuk menemukan anaknya. "Itu panti asuhan tempat Via dan Lila tinggal," ucap Wira. "Iya, aku tahu," jawab Bima. Setibanya di panti asuhan itu, Wira dan Bima disambut baik oleh Bu Retno, wanita paruh baya pengurus panti asuhan. Ia membawa Bima dan Wira untuk berbincang di ruang tamu.